Selamat pagi, Eko Probo di sini. Hari ini kita jalan ke Carita. Perjalanan agak terhambat karena tadi sempat hujan. Pisang sunfried, nipis madu, strap sama Om Kim. Oke, Marshall, motor, fotografer, sweeper, RC, semua terima kasih udah bisa hadir. Jadi gini, ini adalah acara ketiga ya. Kebetulan acara ini berbarengan dengan Matador CCS. Jadi gini, jaraknya adalah sekitar 120. Di perjalanan kali ini kita akan mereview salah satu cyclocom yang sudah banyak digunakan, IGPS Sport Binevi. Ini keluaran terbaru di 2025. Video cara penggunaannya sudah ada di video sebelumnya. Nah, kita akan bandingkan Binevi ini dengan Garmin. Jadi ini IGPS Binevi dengan Garmin 1040 solar. Tadi ada suara geretak itu suara sepeda teman saya. Jangkriknya berisik banget. Oke, inilah yang akan saya pakai untuk test ride dari Mozia ke Anyar. Ini Polygon Helios A8 Di2. Ini yang non power meter. Ini kita lihat di drop barnya, asik banget nih konturnya, geometrinya cocok untuk saya ya. Dan ada tekstur kasar di bagian atas, enak dipegangnya, nggak licin. Kemudian kalau kita lihat dari depan, desain forknya nih udah baru, agak melengkung, kemudian seperti bilah pisau. Konon katanya ini lebih aerodinamis, dan wheel settling ini bagus loh, bearingnya loncer banget. Kalau dipakai tuh asik. Kemudian ini stemnya juga masih bawaan ya, panjangnya pas dengan badan saya. Seat postnya ini bisa diganti aero atau pakai yang bulat. Kali ini saya pakai seat post yang bulat, diameter 27,2. Unik loh ini, bisa diganti-ganti seat postnya. Kemudian kalau kita lihat lagi ke bagian bawah, ini pakai Ultegra grup setnya, 5036 depan dan 1134 belakang. Ini tampilannya dari sisi kiri seperti ini. Keren kan? Oh. Di kilometer 23 tadi berangkat hujan, kemudian daerah Curug tadi ramai banget, jadi mau buat video aja agak susah tadi. Selain hujan ramai, banyak lubang-lubang kecil, jadi mesti fokus tadi. Ini udah mulai kering, sekarang jam 8 menuju ke arah Maja. Nah, ini di perjalanan menuju CP1. CP1 itu ada di Maja. Jadi yang saya tesnya ada dua. Pertama sepedanya Polygon Helios Di2 non power meter. Kemudian saya juga dapat kesempatan untuk ngetes cyclocom. Kali ini yang digunakan adalah IGPS Sport Binevi. Ini keluaran terbaru di 2025. Kemudian ini saya bandingkan dengan Garmin 1040 solar. Nah, di awal itu saya gunakan bracket yang ditempel di handlebar karena pakai dua apa namanya cyclocom. Nah, kelemahan nih dari Binevi ini adalah
bracketnya kurang pas ya dudukan untuk cantolan karetnya. Jadi yang kita lihat di layar itu dia bergerak terus hampir lepas ya. Kalau saya cek si dudukan karetnya tuh hampir lepas. Nah karena ini sedang perjalanan, kemudian peletonan ya, saya nggak bisa berhenti dulu lah, nanti ketinggalan. Saya biarkan dulu, tapi aman kok karena saya ikat, jadi dia nggak akan jatuh. Nah sampai sini karena masih datar, belum bisa saya bandingkan terlalu jauh ya antara GPS Binevi dengan si Garmin. Tapi secara umum sih kalau dari kecepatan dia mirip ya antara GPS dengan Garmin. Kami masuk daerah Tiga Raksa. Sekarang jam. Oke, sekarang kita review dulu ya si 25 km poligonnya dari rasanya Pontianak. seperti apa. Nanti lanjut lagi ke Binevi. Sekitar Kita 16 poligon km dulu. lagi menuju CPS 1. Jalanan tadi kurang bagus. Jadi bergelombang, kemudian kasar. Nah, si poligon Helios ini stiff banget. Jadi kalau di jalanan jelek dia berasa banget. Keras banget karbonnya. Cocok sih kalau membuat narik buat apa. Cuma kalau di jalanan jelek ini berasa banget di badan. Tapi pas jalanan mulus pakai buat narik responsif dia. Kami ada di peloton 2. Peloton 1 udah melaju duluan. Nah di Tiga Raksa ini jalanan masih seperti ini. Kami cenderung pelan. Tapi sisi baiknya nih drop barnya Helios ini enak di tangan, nyaman ya. Di atas ini paling lebarnya 36, 37 lebarnya. Di drop bawah baru 42. Nah ini sekarang kita di jalanan beton, bukan aspal. Poligon ini kan sama sesuai brosurnya lah, ringan dan kaku, siap sprint kapan aja. Iya benar. Kemudian sepeda ini memang lebih ringan 300 gram 3 ons ya dibandingkan dengan seri sebelumnya. Kakunya kaku beneran, jadi sangat stiff lah. Jadi dipakai di jalan beton begini masih oke, karena jalannya cenderung bagus. Buat narik enak banget ini. Cuma tadi di jalanan yang agak rusak berasa getarannya itu aduh gila, berasa banget. Cuma kalau jalanan mulus kayak gini nempel depan itu ringan. Didukung juga dia loncer ya, si bearingnya itu wheelset dia tuh pakai link beta karbon profil 45. Kemarin saya sempat tulis bilang 35, salah, harusnya 45. Di depan itu dia pakai true axle 12 kali 100 mili, itu ada 20 jari-jari ya. Kemudian di belakang dia pakai 12 kali 142, itu ada 24 jari-jari sealed bearing. Enak banget, loncat, dan suara jangkriknya itu nyaring banget. Emang berisik sih, kalau sambil rekam video ini berisik gitu. Cuma loncernya minta ampun. Nah, ini di jalanan seperti ini berasa entengnya, karena jalannya masih datar ya. Jalan masih datar nih berasa enak banget. Terus kemudian posisi drawbarnya juga asik, kalau saya pegang di hood gitu enak, nempel depan ini masih asik. Nanti kita lihat ya di kondisi jalanan yang lebih jelek dari ini rasanya seperti apa. Bang. Kami baru lepas dari Tiga Raksa, masih menuju Maja. Di depan ini jalan turun, kemudian depan sana nggak jauh ada tanjakan. Iya makanya lepas. Dudukannya nggak kuat.
Nih kalau kita lihat bandingkan nih dudukannya si iGPS, dudukannya perlu disempurnakan nih, kayak kurang kuat gitu. Ini udah miring. Hah? Tujuh setengah kilo lagi menuju TP1. Sepeda ini terasa keras anjir. Keras pisan. Kalau buat jarak jauh keras. Dredak ini. Tapi kalau buat narik enteng gitu loh. Cuma kalau jalan rusak udah ampun dah. Ya begitulah, ada kelebihan ada kekurangan. Kalau buat long ride saran saya pakai ban 30 lah, supaya bisa lebih empuk. Ini saya pakai ban 28C, tekanannya 75. Berasa masih keras 75. Depan saya ini bawa pisang. Pisang itu melambangkan sesuatu miliknya. Depan kanan. Pakai Helios tanpa diboseh maju sendiri. Oke, kita sekarang di poligon Helios. Begitu ketemu jalanan yang bagus, sepeda ini lancar banget. Di wheelset links ini sangat bagus bearingnya. Jadi tadi di beberapa turunan sama-sama teman dibiarkan gitu, ini lebih meluncurnya lebih lancar. Awas motor, Erik, hati-hati Erik, kasih jalan motor. Silakan Pak. Nah ini kami sudah keluar dari perumahan Maja ya, menuju checkpoint 2. Tadi di perumahan Maja itu asik kan, turunan gitu, terus si sepeda ini dibiarkan aja ngeluncur sendiri, lancar banget. Sudah keluar dari perumahan, kita beralih lagi ya ke iGPS Sport. Nanti balik lagi ke poligon Helios. Nah ini lihat yang di layar itu dudukan cyclocomnya saya pindah ke bracket satunya. Jadi saya memang ada 3 bracket ya di sepeda ini untuk cadangan. Nah bracket satunya itu sebetulnya punya Garmin. Setelah dicoba loh, kok ternyata dudukan untuk iGPS Sport dengan Garmin itu sama, lock. Tinggal masukin aja, klop gitu. Akhirnya saya pindah ke, tadinya kan di stem, saya pindah ke drop bar ya, ke handlebar. Jadi lebih proper lah. Cuma nggak kelihatan memang di layar itu angkanya. Nah ini jalan sudah mulai nanjak. Kemudian masih cenderung mulus. Kalau saya lihat di cyclocom, saya bandingkan antara iGPS dengan Garmin, itu ada perbedaan yang lumayan signifikan loh. Pertama kita lihat speed dulu ya. Speednya sih masih sama karena saya gunakan sensor speed yang sama punya Garmin. Itu saya sambungkan ke
Garmin tentunya 1040, dan saya sambungkan juga ke GPS Sport. Kemudian sensor cadence juga dari Garmin saya sambungkan ke dua cyclocom. Keduanya sama ya, jadi kalau speed di Garmin sekian, maka di iGPS juga sekian. Cadence juga sama. Perbedaannya ada di mana coba? Gradien. Beda banget gradiennya. Gradiennya kelihatan banget bedanya loh. Ini kita lihat ya. Ini jalanan turun loh. Jalanan turun minus kan harusnya. Iya minus. Si Garminnya minus. Kemudian iGPS-nya minus juga. Waktu saat di goes gini, berarti kan datar lah. Minimal datar ya. Di IGP Sport itu 0 atau 1 loh. 0 atau 1% tapi di Garmin itu minus, jadi seperti telat gitu loh Garminnya, turunannya kan udah di belakang. Nah kemudian di jalanan ini yang kelihatan di layar ini sebetulnya udah mulai nanjak sedikit lah, ini gradien sekitar 2 atau 3%. Nah si iGPS itu sesuai pada saatnya kita nanjak, maka dia gradiennya keluar plus. Garmin telat. Garminnya masih 0 di sini. Tapi si iGPS-nya sudah nunjukin, saya lupa nih gradiennya ya. Cuma waktu itu saya cek gradien di iGPS itu plus. Si Garmin kadang-kadang minus. Jadi bisa beda sekitar 3 atau 4. Bukan berarti perhitungan Garmin salah ya untuk besaran gradiennya, tapi dia terlambat. Jadi setelah kita lewat baru kita dapat laporan gitu loh. Misalnya ada turunan, kita lewat, baru dia tulisannya minus. Kalau ada tanjakan, setelah kita lewati tanjakan itu baru kelihatan gradiennya. Nah, sedangkan untuk si IGP Sport itu real time. Jadi pada saatnya kita nanjak dia plus, pada saatnya turun langsung minus, sesuai dengan kondisi aslinya di jalanan. Itu perbedaan yang saya pikir bisa diperbaiki ya oleh Garmin. Ya mungkin dengan update softwarenya atau apa. Tapi sampai video ini dibuat masih menang IGP Sport untuk akurasi gradien. Speed dan cadence masih sama. Nah ini jalan sudah mulai nanjak. Kita kembali lagi ke poligon. Di poligon Helios ini yang saya bilang tadi di awal, untuk jalanan datar asik, menarik banget. Terus untuk di jalanan yang rusak itu getarannya kencang banget, berasa gitu loh. Bahkan mau ngambil botol minum aja ragu. Kenapa? Pertama dia keras, kerasa keras gitu karena dia stiff ya, memang untuk ngebut sih keras. Saya agak ragu ya, ini karena sepeda baru pertama dipakai long ride nih, jadi belum terbiasa handlingnya. Kemudian juga yang saya agak ragu karena lebar drop bar ini agak unik ini. Di atasnya itu sekitar 36, kecil. Di bawahnya 42 tuh di ujung drop bawah. Nah kalau mau minum biasanya saya pegang di hood karena standby. Jaga-jaga kalau ada sesuatu saya dekat gitu ke rem. Cuma masih belum terbiasa kali ya, jadi mau minum aja agak susah karena getaran. Nah ini jalanan mulus seperti ini asik banget ini, walaupun nanjak dia masih asik. Memang untuk tanjakan seperti ini sudah mau dari Rangkas Bitung menuju Pandeglang ya, agak berasa. Kalau untuk nanjak si Helios ini ya tidak seringan sepeda yang biasa saya pakai. Polygon ini kan katanya performance bike, tapi sudah cenderung all round lah ya. Jadi nggak seperti dulu ada sepeda aero, ada endurance, ada climbing bike. Nah, ini sudah gabungan kayaknya nih antara aero dengan climbing kayaknya. Nah di sepeda yang biasa saya pakai nggak seberat ini, padahal sepeda aero juga, atau belum terbiasa mungkin ya. Cuma
Polygon Helios ini lebih enak di jalan datar dibandingkan harus nanjak. Perbandingannya jangan dengan orang lain, tapi dengan diri saya sendiri gitu. Menggunakan sepeda yang lain itu di tanjakan seperti ini lebih enteng. Tapi kalau untuk di jalan datar, si Polygon Helios ini lebih enteng dari sepeda aero yang biasa saya pakai. Jadi ada kelebihan kekurangannya lah. Nah cuma karena ini test ride ya, saya harus ngomong jujur bahwa untuk nanjak ini relatif lebih berat dibandingkan sepeda yang saya pakai. Tapi kalau untuk di jalan datar ini lebih kencang dari sepeda aero yang biasa saya pakai. Ya gitulah rasanya pakai Polygon untuk jarak jauh. Ini jarak 125 kilo, oke lah, mulus nih jalannya, nanjak mulus, ya berat juga gitu. Rasanya berat itu susah dideskripsikan ya, dengan kata-kata, harus ngerasain sendiri. Gitulah kira-kira tentang Polygon, kemudian tentang IGP Sport. Cek di video saya sebelumnya, itu ada tutorial bagaimana menggunakan IGP Sport. Kemudian juga ada detail dari Polygon Helios A8 di i2 ini. Dua-duanya keren. Polygonnya keren, enak dipakai. IGP Sportnya juga enak untuk navigasi, top banget ini. Layarnya bagus. Gitu kira-kira. Sebentar lagi kita akan sampai, nggak sebentar lagi sih, masih jauh nih, akan sampai ke Carita. Nah ini masih ya berapa puluh kilo lagi ya ke Carita. Cuma cerita reviewnya di depan aja. Saya kan pengen juga nikmatin sepedahan tanpa mikir ini harus kenapa ini begini, kenapa ini begitu. Jadi sisanya saya biarkan aja. Tapi tadi demikian ya reviewnya. Kemudian kita sampailah di Coconut Island di Carita. Berenang, mandi, makan, siap-siap, kemudian pulang. Demikian, terima kasih.